Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini, kita akan belajar materi tentang momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi merupakan perkalian antara gaya dengan lengan gaya yang saling tegak lurus. Di sebelah kiri ini ada sebuah gambar ya. Ini kalian perhatikan. Yang hitam-hitam ini panjang ini contoh dari sebuah benda ya. Yang ini adalah porosnya. Jadi porosnya itu tidak bergerak tapi diam. Oke, pada benda ini ditarik dengan sebuah gaya F ya, yang arahnya tegak lurus terhadap bendanya tadi itu. Nah, jarak antara titik tangkap gaya dengan poros itu disebut lengan gaya, disimbolkan dengan R. Maka nilainya torsi dirumuskan dengan tau, ini huruf Yunani, huruf Latin. Tau sama dengan F dikalikan dengan R. Ini dalam kondisi antara gaya dengan lengan gaya saling tegak lurus ya. Torsi sendiri memiliki satuan Newton kali meter, sedangkan gaya memiliki satuan Newton dan lengan gaya memiliki satuan M ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah untuk lengan gayanya itu adalah jarak dari titik tangkap gaya terhadap benda itu ya, titik tangkap gaya pada benda itu jarak antara poros dengan titik tangkap gaya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kan konsepnya keadaannya antara gaya dengan lengan gaya kan tegak lurus. Bagaimana jika gaya dengan lengan gaya tidak tegak lurus? Jika antara gaya dengan lengan gaya tidak tegak lurus, maka seperti ini konsepnya. Ada dua konsep ya pemikirannya. Konsep yang pertama seperti ini. Ini gayanya membentuk sudut theta terhadap lengan gaya. Maka bagaimana caranya supaya gaya ini dengan lengan gayanya jadi tegak lurus ya. Kalau konsep yang pertama, lengan gayanya ini saya proyeksikan terhadap gaya. Yang semula lengan gayanya adalah R, ketika saya proyeksikan terhadap gaya sehingga membentuk tegak lurus, maka bukan lagi R yang ini, melainkan ini D ya. Jadi lengan gaya yang R ini jika kita proyeksikan seperti dalam matematika ya, dalam bab trigonometri diproyeksikan, maka yang semula R ini akan menjadi D yang ini. Nah, karena ini sudah tegak lurus, jadi yang kita pakai rumusnya bukan lagi F kalikan R, melainkan F dikalikan dengan D. Ini rumusnya. Ya, jadi sekali lagi, pokoknya antara lengan gaya itu dengan gaya tadi kan harus tegak lurus. Jadi jika tidak tegak lurus, maka kita buat tegak lurus. Caranya dengan memproyeksikan salah satu. Ya, ini yang pertama yang diproyeksikan adalah lengan gayanya yang R. R diproyeksikan ya, sehingga menghasilkan D yang ini. Nah, jadi rumusnya berubah. Bukan F kali R, melainkan F kali D. Nah, namun secara trigonometri matematika, nilai D ini ya, panjang D ini secara matematika itu akan ketemu sama seperti nilainya dengan R dikalikan sin theta. Jadi rumusnya torsi sekarang bukan seperti yang tadi ya. Yang tadi kan rumusnya F kali R. Kalau sekarang rumusnya F kalikan R kalikan sin theta. Yang mana theta itu adalah sudut antara gaya ya, F ini dan dengan lengan gaya ya. Theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Ini perlu kalian catat, jangan sampai keliru. Oke, konsep yang kedua sekarang. Kalau yang tadi R-nya yang diproyeksikan ya, sekarang bukan R-nya tapi gayanya. Tapi istilahnya bukan diproyeksikan, kalau dalam fisika diurai gaya-gayanya itu karena gayanya membentuk sudut ya atau miring. Jadi gayanya ini kita urai, penguraian gaya kalau dalam bab vektor fisika kita urai sehingga membentuk komponen-komponen gayanya ya, saling tegak lurus. Ini komponen gaya pada sumbu X yaitu Fx. Ini komponen gaya pada sumbu Y yaitu Fy. Oke, jadi kalau yang tadi masih terlihat F, sekarang kita nggak boleh lagi melihat F, tapi yang kita lihat adalah Fx dan Fy. Oke, lalu yang tegak lurus terhadap R itu bukan Fx ya.
yang tegak lurus terhadap R bukan Fx, melainkan Fy. Jadi gambarnya kita lihat yang sebelah kanan ini, gambarnya berubah menjadi Fy. Oleh sebab itu rumusnya sudah berubah, bukan lagi F dikalikan dengan R, melainkan Fy kita kalikan dengan R. Konsepnya masih sama, yaitu antara gaya dengan lengan gaya. Kalau tadi lengan gayanya yang diproyeksikan, kalau sekarang gayanya yang diurai, seperti itu. Jadi rumusnya adalah Fy dikalikan R. Fy sendiri ini ya, Fy ini kamu lihat gambar yang kiri ini. Fy secara matematika itu nilainya ketemunya adalah F kalikan sin theta. Jadi rumusnya torsi sekarang menjadi F kali sin theta kali R ya. Rumus yang ini yang konsep 2 sama dengan rumus yang didapatkan dengan konsep yang pertama. Kalau yang pertama Fr sin theta, kalau yang sekarang F sin theta kali R. Sebenarnya sama. Kan perkalian itu kan bisa dibolak-balik ya. Sudah ada aturannya di matematika. Boleh dibolak-balik. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut. Sekarang penentuan arah torsi. Arah torsi ditentukan dengan kaidah tangan kanan ya. Nah, seperti gambar yang di sebelah kanan ini ada 2 gambar. Gambar yang A, aturan tangan kanan. Ini ada keempat jari menggenggam dan ada jempol yang arahnya ke atas. Arah keempat jari yang menggenggam ini, arah putaran jarinya itu adalah arah putarannya. Putaran bendanya itu yang berputar, yang bergerak rotasi. Sedangkan arah torsinya, arah torsi yang dihasilkan itu ditunjukkan dengan ibu jari. Oke ya. Ini ya, ini keempat jari yang melengkung. Ini arah ibu jari. Seperti itu. Nah, aturan tangan kanan ini juga sama dengan aturan skrup. Jadi ada yang mengatakan torsinya, arahnya torsi pakai aturan skrup atau aturan tangan kanan, karena sama, karena pembuatan skrup itu sebenarnya juga pakai metode aturan tangan kanan dari torsi ini sendiri. Ya, ini kalau kalian melihat ya. Ya. Ini putarannya kan sama. Ini putarannya aturan tangan kanan, ini putarannya skrup, ini arahnya ibu jari ya. Torsi, ini arahnya torsinya skrup. Seperti itu. Jadi penentuan arah torsi pakai ibu jari, sedangkan putarannya pakai putaran keempat jari. Oke, kesimpulan yang didapat dari penentuan arah torsi ini adalah ketika skrupnya kita putar, ya, kita putar melawan arah jarum jam, maka skrupnya akan mengarah ke atas. Nah, sebaliknya jika skrupnya kita putar searah jarum jam, skrupnya akan mengarah ke bawah. Nah, dengan kata lain ya, torsi itu ya, jika putarannya benda itu kita putar berlawan arah jarum jam, maka torsi dari benda itu akan mengarah ke atas. Jadi torsi bernilai positif. Sebaliknya, jika putaran benda itu searah jarum jam, maka torsi yang dihasilkan itu arahnya ke bawah. Nah, dengan kata lain, torsinya bernilai negatif ya. Jadi ingat-ingat, jika putaran bendanya itu melawan jarum jam, torsi ke atas, positif. Jika putarannya searah jarum jam, torsinya ke bawah, negatif. Ini konsep dasar ya, ini sebenarnya defaultnya, ini standarnya, konsep utama, konsep awalnya seperti itu. Akan tetapi dalam pengerjaan soal ya, untuk memudahkan kalian untuk mengerjakan soal, boleh penentuan tanda atau torsinya itu dibalik konsepnya. Boleh ya, boleh dibalik konsepnya, tapi harus konsekuen dari awal ya. Jika dari awal kalian menganggap torsi yang ke atas itu jika kalian menganggap putaran yang searah jarum jam itu torsinya positif, maka seterusnya harus seperti itu dalam pengerjaan soal. Tapi jangan dilupakan bahwa aslinya konsep torsi itu jika arah benda putarannya itu melawan arah jarum jam, itulah sebenarnya torsi yang positif. Karena torsi ini berlaku di kehidupan kita sehari-hari, baik di alat-alat maupun juga di alam. Nah, untuk contoh torsi yang ada di alam, nanti bisa kalian lihat, bisa kalian saksikan, bisa kalian pelajari di video yang berikutnya. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik tombol share ya, supaya video ini juga bermanfaat bagi orang lain.
Terima kasih.